Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sasti Karisma dari kelas 1B D3 RMIK akan melakukan ujian praktek mata kuliah algoritma pemrograman dan basis data mengenai subsistem pelayanan ambulan. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa sih pelayanan ambulan itu. Pelayanan ambulan merupakan suatu layanan untuk memberikan jasa pertolongan pertama yang disertai juga transportasi medis berupa ambulan yang didesain khusus dan berbeda dengan transportasi lainnya. Pelayanan ambulan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan evakuasi medis harus diselenggarakan sesuai standar pelayanan serta harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan. Jenis ambulan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 6. Yang pertama, ambulan transportasi, ambulan gawat darurat, ambulan rumah sakit lapangan, ambulan pelayanan medik bergerak, ambulan kereta jenazah, dan ambulan udara. Di sini saya akan lebih menjelaskan tentang ambulan gawat darurat. Ambulan gawat darurat digunakan untuk menangani atau mengangkut pasien dengan kondisi gawat darurat atau yang berpotensi mengancam nyawa dari suatu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan pengobatan yang lebih lanjut. Nah, pelayanan ambulan berada dalam sistem pelayanan gawat darurat terpadu, khususnya pra-rumah sakit dan antar rumah sakit, sehingga semua kegiatan ambulan harus terkoneksi dengan sistem tersebut dan ditunjang sistem komunikasi dan informasi yang handal. Nah, sini ada mekanisme penjemputan pasien, pemulangan pasien, dan pengantaran rujukan ke rumah sakit lain. Tapi saya akan menjelaskan penjemputan pasien gawat darurat. Pasien atau keluarga menghubungi admisi IRD di basement rumah sakit melalui telepon. Admisi menanyakan perihal kondisi pasien guna tindakan antisipasi pada ambulan tiba di tempat pasien. Selanjutnya, dari penjelasan keluarga pasien ditentukan apakah pasien butuh dokter atau tidak. Jika iya, admisi akan menghubungi dokter agar ikut serta bersama dengan ambulan ke tempat pasien berada. Jika tidak, admisi langsung menghubungi sopir ambulan untuk menyiapkan peralatan sesuai kondisi pasien. Ambulan menuju ke tempat lokasi pasien berada, kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan lebih lanjut. Nah, ini adalah flowchart subsistem pelayanan ambulan pada penjemputan pasien gawat darurat. Ini adalah IRD-nya. Ini relasinya juga. Implementasi sistem database ambulan. Saya buat ada tabel ambulan, tabel dokter, tabel pelapor, tabel penjemputan, tabel perawat, dan tabel sopir. Gimana sih cara membuat database ambulan itu? Langsung kita coba ke PHP MySQL. Saya menggunakan web server. Nah, di sini kita pilih kemudian ketik di sini nama database yang akan dibuat. Collection-nya kita pilih Latin Swedish, kita create. Nah, di sini kita klik yang database yang baru saja kita buat. Nah, kita membuat tabel. Sini akan saya bikin tabel ambulan. Untuk number of column-nya kita bikin 5 aja. Nah, ini nama field-nya kita isi dengan ide ambulance. Untuk tipenya kita klik integer, hanya 10. Nah, jangan lupa di indeksnya kita ganti dengan primary, dan kita isi tipe
view ambulans. Untuk tipenya kita ganti varchar, range-nya 25, kemudian Novo ambulans. Untuk tipe kita ganti varchar, ganti jadi 25, lalu jenis BBM kita gunakan Enu. Nah, di sini kita klik get more editing space, kita isi dengan premium, lalu Pertamax, Pertalite, dan Solar. Go. Kemudian kita isi tahun, integernya tetap 10. Storage ininya kita isi dengan INDB karena kita memakai foreign key. Kita klik save. Kemudian kita bisa mengisi tabel tersebut dalam insert. Kita isi tipe mobilnya Luxio, model ambulannya tahunnya 2010, terserah kalian mau isi apa. Jenis BBM-nya Solar. Untuk tahun kita isi 2001. Langsung klik go yang ada di bawah sendiri. Nah, kita bisa melihat apa yang kita isikan tadi pada browse. Nah, ini contoh yang kita isi tadi. Saya sudah membuat. Nah, ini di tabel ambulan ini. Nah, ini database yang sudah saya buat kemarin. Tampilannya seperti ini. Ini untuk tabel ambulans. Sini ada tabelnya. Kemudian ini contoh pengisiannya. Ini tabel dokter. Untuk tabelnya ini struktur tabelnya. Ini untuk contohnya. Ini tabel pelakor. Ini struktur tabelnya seperti ini, dan ini contoh yang sudah saya buat. Untuk tabel penjemputan seperti ini struktur tabelnya, dan ini contohnya. Untuk tabel perawat seperti ini, dan untuk tabel sopir seperti ini. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah perancangan database pada aplikasi layanan ambulan dibuat berdasarkan kebutuhan input yang diperlukan, sehingga dapat membantu petugas untuk mempermudah dalam pembuatan laporan aktivitas ambulan. Tabel-tabel ini bisa memudahkan petugas dalam melakukan pencarian data. Apabila sistem pelayanan ambulan berjalan dengan lancar, maka dapat memberikan pertolongan pertama dengan cepat sesuai standar pelayanan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.